قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam. Baik, kita masuk sesi yang terakhir, sesi ke-18. Dibaca qala al-musannif rahimahullah. Jadi wan nasu idza matu yub'asuna wad dalilu qauluhu ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra wa qauluhu ta'ala wallahu ambatakum minal ardi nabata summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja wa ba'dal ba'si muhasabuna wa majziyuna bi a'malihim wa dalilu qawlu ta'ala liyajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna wa man kadzdzaba bil ba'thi kafara wa dalilu qawlu ta'ala za'ama alladina kafaru allan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna summa latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir wa arsalallahu jami'ar rusuli mubashshirina wa arsalallahu jami'ar rusuli mubashshirina wa mundhirina wa dalilu qawlu ta'ala rusulan mubashshirina wa mundhirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul wa awwaluhum nuhun alaihi salamu wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa huwa khatamun nabiyyina wad dalilu ala anna awwaluhum nuhun alaihi assalamu qawluhu ta'ala inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhi wan nabiyyina min ba'dihi wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaiha rasulan min nuhin ila Muhammadin ya'muruhum bi ibadatillahi wahdahu wa yanhahum an ibadati at-taghuti wa dalilu qawluhu ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut waftaradallahu alal jami'il ibadil kufra bit-taghuti wal imana billahi qala ibnul qayyim rahimahullahu ta'ala at-taghutu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in wa tawaghitu kathiratun wa ru'usuhum khamsatun iblisu la'anallahu wa man abida wa hum radin wa man da'an nasa ila ibadati nafsihi wa man idda'a syai'an min ilmil ghaibi wa man hakama bi ghairi ma anzalallahu wa dalilu qawluhu ta'ala la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatis wusqa wa hadahu wa ma'na la ilaha illallah wa fil hadithi ra'sul amri al-islamu wal amuduhu enggak ada alif lam ra'sul amri al-islamu wa amuduhu
as-salatu wa dzurwatu sanamihil jihadu fi sabilillahi wallahu a'lamu wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Baik, baca artinya halaman 43. Setiap orang yang meninggal akan dibangkitkan. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, dan bumi tanah itulah kami menjadikan kalian dan kepadanya pula kami akan mengembalikan kalian. Serta dari bumi itu pula kami akan mengeluarkan kalian pada hari yang lain. Quran surah At-Toha ayat 55. Quran At-Toha enggak pakai A. Surah Toha ayat 55. Allah Ta'ala berfirman, Allah telah menumbuhkan tanaman untuk kalian, kemudian Dia akan benar-benar mengembalikan kalian. Quran surah Nuh ayat 17 hingga 18. Setelah dibangkitkan dari kubur, manusia akan dihisab dan dibalas sesuai amal perbuatan mereka. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, agar Dia membalas orang-orang yang berbuat kejelekan sesuai dengan amal perbuatannya, dan membalas orang-orang yang berbuat kebaikan dengan balasan yang lebih baik, yaitu surga. Quran surah An-Najm ayat 31. Barang siapa yang mengingkari adanya hari kebangkitan, maka dia telah kafir. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, orang-orang kafir menyangka bahwa mereka tidak akan pernah dibangkitkan. Katakanlah, tidak demikian demi Robku, engkau benar-benar akan dibangkitkan dan kemudian engkau akan diberitahu amal perbuatanmu. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran surah At-Taghabun ayat 7. Allah mengutus seluruh Rasul untuk menyampaikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, itu salah cetak di sebagian buku itu. Rusulam, mereka kami utus sebagai Rasul yang menyampaikan kabar gembira dan memberikan peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah kedatangan para Rasul. Quran surah An-Nisa ayat 165. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, sedangkan Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dalil bahwa Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam adalah firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi yang sesudahnya. Quran surah An-Nisa ayat 163. Allah mengutus pada setiap umat seorang Rasul, yaitu dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad. Rasul tersebut memerintahkan umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah dan melarang mereka beribadah kepada tauhid. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, sungguh kami telah mengutus seorang Rasul pada setiap umat agar menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Quran surah An-Nahl ayat 36. Allah mewajibkan kepada seluruh hamba-hambanya untuk mengingkari tauhid dan beriman kepada Allah. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, tauhid adalah segala sesuatu selain Allah yang disembah, diikuti dan ditaati oleh seorang sampai melampaui batas. Tauhid beraneka macam, akan tetapi pembesarnya ada 5 macam, yaitu iblis, orang yang disembah dan dia ridho dengan penyembahan tersebut, orang yang menyeru orang lain agar menyembah dirinya, orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib, dan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya jalan yang lurus telah jelas, dan jalan yang sesat juga jelas. Barang siapa yang kufur terhadap tauhid dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat. Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Ini semua adalah makna la ilaha illallah. Dalam hadis dinyatakan, inti dari segala perkara adalah Islam, tiangnya adalah solat, dan puncaknya adalah jihad fisabilillah. Hanya Allah yang mengetahui. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabat beliau. Yang lain ada yang bukunya lengkap? Semuanya sama? Sama? Saya doang. Tahun lalu sudah saya ingatkan yang penerbitnya. Nggak ada cetakan yang baru, saya punya cetakan yang baru nih. Nggak, dia kasih kita cetakan yang lama, sudah diingatkan tahun lalu sudah.
Baik, nanti kalau mau tahu lengkapnya bisa cari Syarah Salasatul Usul nanti di toko buku. Jangan pakai buku ini, berarti cari buku yang lain. Baik, kita lihat nanti, catat poin-poin pentingnya saja. Saya dikte pelan-pelan. Setiap orang yang akan meninggal akan dibangkitkan. Berarti di sini kita imani tentang hari berbangkit. Ini saya suruh catat, baru catat ya. Situ dalilnya surat Thaha ayat 55, Nuh 17 sampai 18. Terus semua akan dibangkitkan. Berarti manusia nanti dibangkitkan dari kubur nanti pada hari kiamat untuk dikumpulkan, dihisab dan dibalas amalannya. Terus disebutkan lagi, setelah dibangkitkan, halaman 44, setelah dibangkitkan dari kubur, manusia akan dihisab dan dibalas sesuai amal perbuatannya. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Agar Allah membalas orang-orang yang berbuat kejelekan sesuai dengan amal perbuatannya dan membalas orang-orang yang berbuat kebaikan dengan balasan yang lebih baik, yaitu surga. An-Najm ayat 31. Lalu siapa yang mengingkari adanya hari kiamat, maka dia telah kafir. Karena dikatakan yang orang yang mengingkari hari kiamat disebutkan dalam At-Taghabun ayat 7. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir itu mengklaim mereka tidak akan dibangkitkan. Berarti mereka mengingkari hari kiamat, disebut kafir. Terus Allah mengutus seluruh rasul untuk menyampaikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Ya, berarti tugas rasul 2. Yang pertama, bisyarah, memberikan kabar gembira tentang kebahagiaan dunia dan akhirat. Terus yang kedua, an-nidharah, memberikan peringatan, yaitu tentang kerugian di dunia dan akhirat. Yang pertama memberikan kabar gembira, yaitu tentang keberuntungan dunia dan akhirat. Yang kedua memberikan peringatan. Makanya kabar gembira dimotivasi tauhid, faedahnya gini, sholat, manfaatnya apa. Berikan peringatan, syirik, ancamannya ini, meninggalkan sholat, ancamannya apa. Yang tidak ada yang mana, dari mana, kalimat mana? Nah, dari situ. Terus ini yang ini berarti nggak ada ya. Allah mengutus seluruh rasul untuk menyampaikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Ya sudah. Terus karena dicatat rasul yang pertama adalah Nuh. Berarti nabi pertama siapa? Adam. Catat, nabi pertama Adam, rasul pertama Nuh. Dalilnya Nabi Nuh itu rasul pertama An-Nisa ayat 163. Quran surat An-Nisa ayat 163. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'di. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami juga telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. An-Nisa ayat 163. Terus disebutkan lagi. Di sini katakan Allah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yaitu dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad. Rasul tersebut memerintahkan umatnya untuk beribadah kepada Allah dan melarang mereka beribadah kepada tagut. Berarti dicatat, semua nabi dan rasul dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, semua nabi dan rasul dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan untuk bertauhid dan meninggalkan tagut. Dalilnya An-Nahl ayat 36. Dalilnya surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul. Mereka merintahkan untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi
Togut. An-Nahl ayat 36. An-Nahl. Terus sekarang pengertian togut. Saya bacakan dulu. Allah mewajibkan kepada seluruh hamba-hambanya untuk mengingkari togut dan beriman kepada Allah. Ibnul Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Ibnul Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in menyebutkan pengertian togut. Menyebutkan pengertian togut. Ini kalau bahasa Arabnya, togut itu adalah mata jawaza bil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Ditulis, togut adalah segala sesuatu selain Allah yang disembah, yang disembah, yang diikuti dan ditaati sampai melampaui batas. Yang disembah, yang diikuti dan ditaati sampai melampaui batas. Yang disembah contoh pohon, patung, kubur. Yang diikuti contoh, yang diikuti ulama ulama yang rusak. Pokoknya saya manut sama kiai ini, dia pokoknya ngantar saya ke surga pasti. Dia rusak sekalipun diikuti. Terus yang ketiga apa tadi? Muta'in, ditaati. Contoh mentaati penguasa yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Mentaati penguasa yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Sekarang 5 pembesar togut. Dicatat 5 pembesar togut. 1. Iblis. Satu apa? Iblis. Disebut iblis la'anahullahu, semoga Allah melaknatnya. Saya doakan jelek lagi. Terus yang kedua, waman ubida wa waradin, segala yang disembah dan dia ridha. Segala yang disembah dan dia ridha. Nabi Isa disembah enggak? Disembah. Ridho enggak? Tidak. Maka Nabi Isa bukan togut. Terus yang ketiga, wa man da'an nas ila ibadati nafsihi. Yang ketiga, orang yang menyeru orang lain agar menyembah dirinya. Sujud di depannya. Terus yang keberapa? Yang keempat, wa man idda'a syai'an min ilmil ghaibi, siapa saja yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Paranormal, dukun, tukang ramal. Nomor 5, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, dan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Diulang, 1 iblis, 2 orang yang disembah dan dia ridha, 3 orang yang menyuruh orang lain agar menyembah dirinya, 4 orang yang mengaku perkara gaib, 5 yang berhukum dengan selain hukum Allah. Nah sekarang berhukum dengan selain hukum Allah ada 2 rincian. Ini biar nggak jadi ISIS, nggak jadi Khawarij nih.
Catat. Berhukum dengan selain hukum Allah ada 2 rincian. 1, kufur akbar. Yaitu jika meyakini hukum manusia jika mengakui hukum manusia sama atau lebih baik dari hukum Allah. Jika meyakini hukum manusia sama atau lebih baik dengan hukum Allah. Kufur akbar. Terus yang kedua, kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin. Atau kufur asghar. Kufur kecil. Yaitu meyakini selain hukum Allah itu batil, selain hukum Allah itu batil, namun karena hawa nafsu, gila kekuasaan, takut rakyatnya lari, akhirnya mengambil selain hukum Allah. Tentang keutamaan beriman kepada Tagut, Al-Baqarah 256. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Dilihat Al-Baqarah 256. Kemudian ini semua adalah makna la ilaha illallah. Terus disebutkan Rasul Amri al-Islam wa amudu as-shalah wa zirwatus sanami al-jihad fisabilillah. Pokok segala perkara adalah Islam. Tiangnya Islam apa? Salat. Puncaknya adalah jihad. Jihad ada 4 macam. Jihad ada 4. 1. Jihad nafsi. Jihad pada diri sendiri. Jihad pada diri sendiri itu yang awal sekali, muqaddimah pertama 4 poin itu. Apa saja? Muqaddimah pertama ilmu, maka tulis ilmu. Jihad nafsi yang pertama dengan ilmu, dengan amal soleh, dengan dakwah, dengan sabar. Tulis 4 ini. Al-Asr dalilnya. Apa saja? Ilmu, terus amal soleh, dakwah, sabar. Terus yang kedua jihad melawan syaitan, yaitu dengan meninggalkan syubhat dan syahwat. Syubhat itu ajaran menyimpang, yaitu syirik dan bid'ah. Kalau syahwat itu hawa nafsu yang jelek, yaitu melakukan dosa besar atau dosa-dosa kecil. Jadi jihad melawan syaitan, karena syaitan yang memberikan kita syubhat dan syahwat. Maka melawan syubhat dan syahwat berarti sudah jihad syaitan. Terus yang ketiga, jihadul kuffar wal munafikin, jihad melawan orang kafir dan orang munafik. Yaitu jihadnya dengan hati, lisan, harta dan jiwa. Yaitu jihadnya dengan hati, lisan, harta dan jiwa. Namun khusus untuk orang munafik, jihadnya harus pakai ilmu. Karena orang munafik itu dalam tubuh umat Islam itu sendiri gak bisa pakai senjata. Terus yang keempat, jihad melawan
kebid'ahan dan kemungkaran. Bagi penguasa, ya bagi penguasa. Yang ini yang keempat bagi penguasa ya. Bentuknya apa kalau penguasa? Bentuknya itu dengan tangan. Adapun yang keempat ini kalau tidak punya kekuasaan maka dia bisa jihadnya dua. Masih lanjutnya yang keempat ya, kalau tidak punya kuasa maka jihadnya dua. Ada dengan lisan, ada dengan hati. Hadza wallahu a'lam. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam.